Badum, badum, badum. Doom, badum, badum. Badu, badu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini tuh belajar? Coba ibu tanya, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Sebelum belajar, hari ini kita akan belajar di kelas ya. Tapi sebelum belajar biasa kita doa dulu. Apa boleh di depan? Kita siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hiu. Terus kucing. Ya. Terus, nah kalau hewan invertebrata apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Ya. Apa? Kelompok cacing. Apa lagi? Ular. Ya, reptil. Kenapa? Spons laut. Oke, itu minggu lalu kita belajar tentang pengelompokan hewan. Minggu ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Apa sih itu siklus hidup hewan? Apa sih? Kenapa sih kita harus belajar tentang siklus hidup hewan? Oke, hari ini kita ada dua materi yang akan Ibu jelaskan sama kalian. Yang pertama tentang siklus hidup hewan, dan nanti kalian aplikasikan dengan membuat diorama tentang siklus hidup hewan. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran hari ini, satu, setelah mengamati video pembelajaran tentang siklus hidup hewan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis siklus hidup hewan dengan baik. Nanti kalian tahu kan, oh setiap hewan itu mempunyai siklus hidup hewannya. Dan siklus hidup hewan itu berbeda-beda. Oke, yang kedua, dengan melakukan kegiatan berkreasi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep ruang pada karya ilustrasi dan kreatif. Tujuan kita hari ini ada dua ya. Terus sebelum dimulai, Ibu pengen lagi kelas ini semangat belajarnya muncul. Coba masih ingat semangat? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke. Ibu mau kalian lihat di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Kupu-kupu kemarin belajar tentang cara bergerak hewan. Kupu-kupu bergeraknya bagaimana? Menggunakan kupu-kupu cara melahirkannya bagaimana? Biaknya? Oke, betul. Lalu setiap ada yang pernah lihat bagaimana cara kupu-kupu tumbuh? Tidak ada. Jadi yang pernah lihat? Oke, nanti kita jelaskan di sini ada video cara berkembang biak tumbuhnya kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu mengalami siklus hidup. Sekarang manusia, jangan ke hewan dulu. Manusia. Sekarang apa kalian ketika lahir langsung sebesar ini? Ya. Tapi ketika lahir bagaimana? Dari apa dulu? Dari bayi. Terus anak-anak. Terus remaja. Terus dewasa. Oke, terus nah itu namanya siklus hidup. Lalu apa itu siklus hidup? Nah, siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesiesnya. Jadi dari lahir, tahap siklus hidup itu tahapan awal dari lahir hingga sampai bisa dewasa, hingga bisa menjaga kelangsungan spesies, menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesiesnya. Oke, nah di sini Ibu ada contoh siklus hidup manusia. Dari apa dulu? Dari janin, ya, dari janin, terus langsung ke bayi, dari bayi ke anak, ke dewasa, dan itu berputar terus menerus. Kalau manusia siklus hidupnya sama, tapi kalau hewan sama tidak siklus hidupnya? Tidak. Nah, siklus hidup hewan itu berbeda. Oke, kita lihat siklus hidup pada hewan itu ada tiga. Satu, tanpa metamorfosis. Kedua, metamorfosis sempurna. Ketiga, metamorfosis tidak sempurna. Lalu apa itu metamorfosis? Nah, tanpa metamorfosis. Kalau metamorfosis itu tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Tanpa metamorfosis, hewan yang tidak mengalami metamorfosis
Siapa yang tadi sarapannya dengan telur? Beda. Telur itu dari mana telur? Ada yang berasal dari ayam, ada yang berasal dari bebek. Nah, telur nih. Siklus hidup ayam dari telur langsung menetas. Dari menetas telurnya menjadi anak ayam. Dari anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Terus ada lagi. Nah, ini sampai metamorfosis lagi. Apa ini? Puding. Bagaimana siklus puding? Dari anak puding ke puding muda, lalu puding dewasa. Oke, lanjut. Metamorfosis sempurna apa itu? Yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Apa utama metamorfosis sempurna itu? Dari telur ke larva, larva itu apa? Dari ulat ke pupa atau ke kepompong, langsung ke imago. Imago itu serangga dewasa. Ya. Nah, contohnya apa? Ada apa di situ? Kuku, mata. Apa lagi? Sama apa itu? Nyambung. Nah, ini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ketika lahir bentuknya itu tidak sama dengan induknya. Kayak kupu-kupu nih. Dari telurnya menetas. Kalau ayam kan telur menetas jadi ayam kan bentuknya juga anak ayam. Bentuknya sama kayak induknya. Tapi kalau kupu-kupu sama tidak? Tidak, jadi kuat dulu. Nanti ada video ya. Oke, lanjut. Nah, ini metamorfosis kupu-kupu dari mana? Dari ulat, ada telur menjadi ulat, kupu-kupu. Ini adalah tahapan untuk kupu-kupu metamorfosis. Yang kedua ada apa nih? Katak dari apa? Katak muda, katak dewasa. Oke, lanjut. Nah, ini metamorfosis tidak sempurna. Tahapan utamanya metamorfosis tidak sempurna itu hanya ada 3. Dari telur langsung ke nimfa. Nimfa itu serangga kecil. Terus langsung serangga dewasanya. Contohnya ada di sini ada hewan apa? Capung. Terus belalang. Apa lagi? Kecoa. Nah, ini metamorfosis capung dan kecoa ya. Dari telur ke nimfa, lanjut langsung dewasa. Ini juga sama kecoa. Kecoa juga sama ya. Dari telur, nimfa, terus kecoa dewasa. Oke, nah ini di sini ada video mengenai metamorfosis hewan. Hidupnya. Ya, perhatikan ya. Hai teman pintar, hari ini Eko, Lula, dan Bob berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya Bob, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Ya deh, ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Ya Bob, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, hai teman pintar, hari ini Iko, Lula, dan Bob berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Nah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya Bob, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Ya deh, ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Ya Bob, namanya juga anaknya. Tidak. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya katak. Aku tahu.
Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu tumbuh dewasa dan kembali melanjutkan pertumbuhan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Vivo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nah, ayam adalah contoh hewan yang juga mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Mau kalau soal makanan paling cepat ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama Vivo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di kopimu dong. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, benar banget, Bo. Kalau ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap tumbuh atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ular, kepompong, kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ular. Ular memakan hidrogen sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ular akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini tubuh ular berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Nek. Iya, Ibu. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau biru. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Hai teman pintar. Hari ini Itu sedikit video tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan apa saja yang tadi kalian lihat di video? Ada kupu-kupu, ayam, anak, kucing, coba sekarang. Kucing dan ayam mengalami metamorfosis tidak? Tidak. Yang mengalami metamorfosis dalam video ini apa? Katak dan kupu-kupu.
bagian yang lainnya diurut. Jadi ya, nanti hasil dari produk kalian dipresentasikan di depan kelas. Oke, ini ada capung, siklus hidup capung. Oke, silakan. Siapkan alat tulisnya. Ada jingkropnya tadi bawa kan? Siapkan gunting dan lem. Aku ada. Gunting ini jangan digunting ya. Ini garis putus-putus tandanya harus dilipat. Ya, nih digunting nanti jadinya seperti ini. Digunting jadinya seperti ini. Ya, seperti ini. Terus yang bawahnya bagaimana? Mungkin ada yang bawahnya. Yang bawahnya nanti juga digunting. Nanti jadinya seperti ini. Ya, yang ada bawahnya di sini bagian yang di bawah digunting juga nanti jadinya seperti ini. Ya, terus bagaimana kalau sudah digunting kalian lipat. Kalau udah digunting ini ada garis-garis kan? Ini tandanya dilipat. Yang garis-garis itu dilipat. Yang ini juga dilipat, ada garis-garis dilipat. Ini juga dilipat. Oke, kalau udah dilipat seperti ini, lalu bagaimana? Ini dilem, jadinya nanti seperti ini. Ya, dilem. Oke. Ini juga sama nanti, semuanya seperti itu dilipat. Oke, ini juga sama, seperti ini dilipat. Oke, lihat, dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini. Kalau udah semua dilipat, dilipat seperti ini, nanti digabungkan. Jadi nantinya digabungkan. Jadi ini asalnya satu lipatan satu kertas, kemudian saling ya digabungkan seperti ini. Terus di situ ada gambar-gambar hewannya kan? Iya. Ada gambar-gambar hewannya, pinjam dulu. Ini ada gambar-gambar hewannya. Yang ini digunting juga sama sesuai garisnya ya. Ini nggak boleh digunting ya. Ini tidak boleh digunting, sesuai garisnya. Nanti jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Terus lalu bagaimana kalau udah yang garis putihnya dilipat sama ini, pokoknya garis putus-putus ini bukan digunting, tapi dilipat. Kalau udah dilipat, terus nanti kasih lem, tempelkan seperti ini. Ya, tempelkan nanti seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, so silakan bekerja sama dengan teman-temannya. Ada yang mau ketik? Bu Iki.
Iya. Pokoknya garis putus-putus itu gak boleh digunting ya, berarti harus dilipat. Ayo bang, gunting ya. Bisa ya. Ini bagian kuku ini apa? Nah, ini apa? Ayam. Kelompok dua apa? Belalang. Kelompok satu apa? Oke, silakan. Nantinya seperti ini ya. Bisa ya? Nanti hasil dari ininya kerja kelompoknya. Dari hasil kerja kelompoknya dipresentasikan di depan. Hah? Perwakilan aja siapa yang mau. Oke, ibu pilih yang cocok. Cocok lah. Yuk, sudah, yuk. Kan aku tadi bilang. Ya, seperti dulu digunting dulu. Nih, ya, digunting. Ya. Iya, apa? Apa? Ininya gimana? Gunting.
Bukan ini, punya pasang nih. Susi. Apa ini? Ini. Ininya kalian. Kayak gini. Ininya kalian. Iya, ini ya. Oke, good. Bisa? Ada yang sudah mulai main? Oke. Oke, nah ini udah ada keterangan. Ini yang ada tulisan ini yang Nah, sama kita bantu ya. Ya, sama udah mulai 30. Awas ini dibuka. Ya, sok samu-samuin. Ya, sok dilem. Semuanya dilem. Gimana? Jadi itu. Juga. Ini udah buat pulsa, ini buat gimana?
kedua kelas, terus
Oke, silakan kerjakan. Kenapa? Siapa yang belum? Oh, dia belum. Ayo kerjakan evaluasinya. Silakan, jangan lupa semangat. Bisa ya? Jangan lupa dikasih. Sudah? Boleh yang sudah dikumpulkan ke depan. Terus rapikan mejanya. Yang sudah selesai semua tulisnya masukkan ke dalam tas. Yang udah sini. Sekali lagi yang sudah selesai rapikan mejanya. Semua alat tulisnya masukkan ke dalam tas. Yang belakang makan. Lu pakai pulpen. Ya, yang sudah duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Oke, lihat sebentar Ibu, biar gak pusing. Kita senam dulu yuk. Oh, pipis. Oh, pipis boleh, silakan. Sendiri ya. Kita senam dulu yuk. Oke, kita ice breaking dulu. Mas ya, ini satu sama jangan dulu. Ini pakai garis. Boleh, Kak? Sudah? Oke. Dinda, duduk. Ya, oke,
Ya, udah semua. Oke. Sebelum Ibu belajar ya, Ibu mau refresh sedikit. Hiburan dulu. Oke, lihat ke depan. Masih ya? Siap? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian materi hari ini tentang siklus hidup hewan. Belajar apa aja hari ini? Siklus hidup hewan. Ada hewan apa saja? Ayam. Ayam apa aja siklus hidupnya? Telur menetas. Anak ayam. Ya, ayam dewasa. Nah, terus belajar juga membuat apa? Membuat apa? Kreasi seni apa namanya tadi? Dioramas. Oke, hari ini sudah selesai. Bagaimana? Pelajaran apa yang kalian senangi hari ini? Semua. Belajar apa? Kipas tentang apa? Siklus hidup hewan. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang siklus hidup manusia sudah, siklus hidup hewan sudah. Berarti yang belum apa? Siklus hidup apa? Tanaman, tumbuhan. Oke, minggu depan kita akan belajar siklus hidup tumbuhan. Iya, udah selesai. Oke, tumbuhan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya silakan Ibu akan kembali rapikan kembali mejanya. Rapikan kembali mejanya. Rapikan kembali mejanya. Oh, siap-siap. Oke. Nanti aja. Nanti aja.